jurusan Ilmu Komunikasi dan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam jurusan Media dan Cultural Study, dan tahun 2018 menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Pajajaran Bandung dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Pak Filosa ini juga meneliti beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan jurnalisme, diantaranya tentang online citizen journalism sebagai ruang publik dalam cyberspace, juga strategi pencarian pengelolaan informasi dan pemberitaan di ruang redaksi dalam jurnalisme sensitif bencana, dan lain sebagainya. Juga telah menulis beberapa buku seperti Jurnalisme Sensitif Bencana, Cyberspace dan Culture, Komunikasi Multikultur, Sport, Komunikasi dan Audiens, serta Komunikasi Kesehatan. Di sini Mas Filosa akan membicarakan tentang sejarah jurnalisme sains dari awal, juga nanti akan memberikan contoh-contoh, juga akan bagaimana sih jurnalisme sains dari awal fase pandemi sampai saat ini. Ini cukup menarik jadi tema hari ini. Silahkan Mas Filosa, Pak Filosa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wulan, terima kasih teman-teman panitia dari program studi ilmu komunikasi yang sudah menyelenggarakan webinar berseri, Mas Erwan, Mbak Friski, dan teman-teman semua. Saya pikir isu pandemi ketika dikaitkan dengan isu komunikasi, saya pikir banyak yang bisa kita gali ya. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir ini, semua sudah menjadi pakar, gitu ya, pakar di bidang komunikasi, di bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi memang kita harus lebih jauh melihat bagaimana kemudian kajian ilmu komunikasi secara konseptual, historis, dan kemudian kita mencoba memberikan kontekstualisasi terhadap isu yang kita bahas. Pada kesempatan kali ini, saya akan bicara tentang bagaimana kemudian jurnalisme sains di era pandemi. Tapi sebelum nanti kita akan membahas lebih jauh, saya akan memaparkan landasan-landasan atau bacaan-bacaan yang mendasari presentasi saya ini. Saya ini dilandasi oleh buku terbaru yang dikeluarkan oleh Visipol UGM ya, yang terkait tata kelola penanganan COVID-19. Dua artikel yang menjadi acuan utama saya itu yang berjudul Jurnalisme Krisis Jurnalisme oleh Wisnu Prasetya, dan 5 Dimensi Jurnalisme Krisis COVID-19 oleh Gilang Desti. Itu dua artikel yang cukup menjadi basic atau landasan saya dalam bercerita tentang jurnalisme, lebih khusus lagi tentang jurnalisme sains. Kemudian beberapa buku juga menjadi landasan dalam presentasi ini, salah satunya adalah jurnalisme kontemporer, atau mungkin buku-buku lain yang kemudian menjadi semacam support saya untuk bisa memaparkan materi pada kesempatan sore hari ini. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Baik, peserta webinar yang saya hormati, izinkanlah saya memaparkan jurnalisme sains di tengah pandemi ini. Saya berharap sebenarnya materi yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang sifatnya mutlak kebenarannya. Artinya, saya berharap justru materi yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemantik kita untuk berdiskusi lebih lanjut, untuk kita mungkin setelah diskusi ini, setelah webinar ini, kita bisa jauh memikirkan lebih dalam tentang apa itu jurnalisme sains dan bagaimana kemudian perannya di tengah pandemi. Karena selama ini mungkin ini tidak kita sadari gitu ya. Pemberitaan ya pemberitaan. Kadang kita nggak tahu bedanya mana pemberitaan yang biasa, mana yang jurnalisme sains, mana yang hoax mungkin. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita coba selami. Yang jelas pemaparan pada sore hari ini saya berharap bisa menjadi pemantik diskusi-diskusi kita selanjutnya, pemikiran-pemikiran kita selanjutnya terkait jurnalisme sains. Oke,
apa yang kita bicarakan pada sore hari ini? Yang pertama, saya akan bicara sejarah perkembangan jurnalisme sains. Mengapa saya harus bicara sejarah dulu? Karena mungkin saja banyak dari kita yang belum memahami tentang jurnalisme sains. Atau banyak yang berpikir, oh jurnalisme sains ini mungkin baru kemarin sore nih adanya. Ternyata nanti akan saya jelaskan bahwa sejarahnya sangat panjang sekali ketika kita bicara perkembangan jurnalisme sains ini. Kemudian saya juga mengajak peserta webinar pada sore hari ini untuk membaca gitu ya, membaca kembali secara konseptual jurnalisme sains, karena kita harus memahami dulu secara konseptual apa sih jurnalisme sains ini, yang saya kumpulkan dari beberapa ini ya, tulisan-tulisan jurnalis ataupun dari beberapa buku referensi yang membahas tentang jurnalisme sains. Kemudian kita juga harus memahami apa sih wartawan dan jurnalisme sains ini. Artinya kita harus bisa tahu bahwa kemudian ketika jurnalis dipadukan dengan sains, saya pikir sebenarnya pasti ada perbedaan habit yang mendasar ya dari dua profesi ini, seorang researcher dengan wartawan ya. Tapi nanti ini akan digabungkan dalam konteks jurnalisme sains. Dan yang mengalah adalah jurnalis. Nanti kita akan cerita banyak bagaimana jurnalis justru akan beradaptasi dengan gaya-gaya sains. Nah, saya juga akan memberikan contoh. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh media cetak terkait masalah jurnalisme sains, termasuk juga video. Nah, untuk video mungkin nanti tidak akan saya putar penuh karena nanti waktunya nggak cukup. Mungkin nanti akan saya percepat aja untuk videonya. Nah, kemudian terkait ini, ya ini yang nanti akan kita coba diskusikan juga antara jurnalisme sains versus berita-berita yang hoax gitu ya, yang penuh dengan kepentingan. Nah, di akhir nanti saya akan coba mengarahkan bagaimana sih fase-fase jurnalisme, khususnya jurnalisme sains, di tengah pandemi ini. Artinya kita akan melihat fase-fasenya. Sebenarnya di pembahasan yang terakhir itu saya tidak hanya bicara jurnalisme sains, tapi juga jurnalisme secara umum ya, bagaimana kemudian di sana. Meskipun nanti pada prakteknya secara umum, secara mayoritas, yang berbicara banyak pakar-pakar, orang-orang yang memang berkecimpung di dunia jurnalisme sains. Saya pikir itu nanti ini flash sekilas ya tentang apa yang akan kita atau saya bacakan atau saya presentasikan pada sore hari ini. Oke, kita mulai dulu dari sejarah perkembangan jurnalisme sains. Jadi jika ada yang sampai hari ini menganggap bahwa jurnalisme sains itu adalah sebuah tipe atau jenis jurnalisme yang baru saja ada, saya pikir kurang benar. Karena ternyata setelah kita nanti akan sama-sama menelusuri berbagai macam referensi, ternyata jurnalisme sains ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu gitu ya. Dimulai dari tahun 1700-an, kemudian ada 1800 sampai 1900, 30-an, nah, sampai yang masa sekarang. Jadi memang perkembangan jurnalisme sains itu dari era ke era. Dia memang hadir sejak ada jurnalis itu sendiri, jurnalisme itu sendiri. Ada juga jurnalisme sains. Oke, kita mulai di tahun 1700-an, ternyata jurnalisme sains sudah ada dalam lembar cetak broadsheet di Amerika dan di Eropa yang diisi berbagai artikel ahli tanaman, geolog, dan penjelajah. Nah, ternyata di awal-awal adanya jurnalisme sains ini adalah keingintahuan manusia tentang geologi, tentang penjelajahan. Sehingga mau nggak mau itu akan dilaporkan dalam konteks jurnalisme sains, karena akan butuh banyak temuan, data, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 1800 sampai 1900-an, itu pers kemudian mencoba mencoba menyampaikan berbagai macam temuan-temuan yang sifatnya masih agriculture. Artinya memang masih sifatnya yang lebih ke pertanian, budaya tanam menanam, dan lain sebagainya. Kemudian awal 1900-an, koran-koran di Amerika juga banyak yang sudah mulai memberitakan tentang sains. Jadi tahun 1900 orang sudah mulai banyak bicara sains. Apalagi juga di tahun-tahun seperti itu banyak juga yang mendiskusikan tentang awal mula dari dari manusia ya. Oke. Kemudian pada tahun wartawan melakukan spesialisasi berita di bidang
sains dan pengobatan. Beberapa koran menempatkan wartawan khusus untuk menangani sains. Ya. Kemudian tahun 34 berdiri National Association on Science Writers. Ya. Bahkan beberapa saintis mendorong liputan jurnalisme ini lebih berkembang. Jadi sudah mulai ada asosiasi National Association di Science Writer. Ya. Berikutnya tahun 65 ini sudah mulai menarik ketika ada Geographic Society, itu memproduksi siaran televisi berstandar kualitas video baru. Jadi sudah ada National Geographic gitu ya. Jadi sudah ada National Geographic yang memproduksi siaran televisi berstandar kualitas baru. Dan ini kemudian mungkin hadir sampai sekarang ya dengan video-videonya. Nah, tahun 70-an di Inggris televisi publik mulai menjadi sumber pemberitaan sains dengan model pemberitaan mini seri dokumenter sains. Oke. Berikutnya tahun 80 sampai 90-an jurnalisme sains sudah berkembang dari halaman-halaman koran yang khusus bicara permasalahan sains. Jadi tahun 80-an itu kemudian sampai akhir 90 atau awal 90 sudah mulai ada koran-koran yang ada rubrik khusus sainsnya. Nah, bagaimana dengan saat ini? Ternyata perkembangannya saat ini sudah mulai luar biasa, baik cetak, elektronik, sampai media digital, itu semua bicara masalah sains. Gitu ya. Bentuknya pun lebih bervariatif dan menghibur. Sebelum kita membahas contoh-contohnya, saya nanti akan mencoba membaca jurnalisme sains secara konseptual. Oke. Yang pertama, sebentar ini Kak mengganggu. Oke, jurnalisme sains mengerjakan pelaporan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi kepada khalayak umum. Beritanya diwarnai upaya menyederhanakan ketepatan temuan akademis serta istilah-istilah saintis dan bahasa teknis. Jadi ternyata ketika kita bicara jurnalisme sains, ini sebenarnya bagaimana kemudian jurnalis mencoba menyederhanakan keruwetan-keruwetan yang ada dalam sains ya, yang kemudian coba disederhanakan dalam bahasa-bahasa yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Sehingga tujuan dari jurnalisme sains ini adalah agar pembaca atau pemirsa itu memahami dan terpikat terhadap soal-soal sains gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang kemudian cukup menggelitik tadi yang saya coba jelaskan di awal. Apa sih kemudian perbedaan ini jurnalisme sains dan kemudian dengan atau jurnalis yang bergerak di bidang sains dengan seorang peneliti gitu ya atau ini yang untuk jurnalisnya, sedangkan ini yang untuk penelitinya. Jadi memang ada beberapa perbedaan yang memang cukup bisa kita lihat dari sini ya, bahwa kemudian yang namanya peneliti itu pasti akan detail dan lain sebagainya, bicara angka, tapi kalau seorang jurnalis pasti akan bicara masalah sesuatu yang sifatnya naratif atau bercerita gitu ya. Nah, ini menjadi menarik nih. Dan memang kemudian ada perbedaan di sana. Tapi kita lihat statement dari Azhadi Siregar dalam tulisannya di Kompas tahun 2015. Menurut dia, dua profesi ini, yaitu jurnalis dan peneliti, pada dasarnya memiliki kesamaan episteme, yaitu objektivitas, bahwa objektivitas selamanya memiliki dua sisi mata koin tak terpisah. Kebenaran pada objek faktual dan netralitas pada diri pelaku. Artinya di satu sisi menghargai kebenaran pada objek dan menekan kepentingan subjektif pada diri pada sisi lainnya. Oke. Kemudian juga jurnalisme berbagai temuan kemajuan, berbagai konsep keilmuan dan teknologi baru diberitakan dan ditelusuri dampaknya. Para saintis diundang untuk membicarakan apa hasil risetnya dan apa manfaatnya bagi kehidupan dan kepentingan masyarakat sehari-hari. Jadi jangan sampai kaget ketika kita bicara jurnalisme sains, maka di sana juga ada pemaparan konsep-konsep dari para saintis. Itu memang tugasnya jurnalisme sains untuk mengundang mereka berbicara dalam pemberitaannya. Nah, jurnalisme ini tentu saja tidak tampil kaku, dingin, serius, bagai di ruang ilmiah, akan tetapi tampil mengedukasi dengan gaya entertainment.
saat ini mungkin sudah ini ya sudah semacam hampir tidak ada jurnalisme sains yang tampilannya sangat kaku, semua lebih cair, lebih menghibur dan lain sebagainya. Nah, ini ada sebuah riset menarik di Amerika. Pada tahun 97, kajian The Pew Research Center for the People and the Press menunjukkan orang Amerika itu punya ketertarikan lebih tinggi terhadap sains dan teknologi dibandingkan agama, bisnis, atau seni. Bahkan ini juga ditunjang oleh American Talk About Science and Medical News tahun 97, menyatakan 2.250 orang dewasa, itu 75%-nya suka berita-berita tentang sains dan kesehatan, serta 58% merubah perilaku dan keyakinan berdasarkan informasi tersebut. Jadi sudah orang mulai lebih tertarik. Dulu mungkin kita kalau melihat jurnalisme sains kurang tertarik, tapi lambat laun sekarang sudah mulai banyak orang suka terhadap jurnalisme sains ini. Kenapa kemudian kanal-kanal yang bicara sains dan lain sebagainya itu sampai hari ini tetap masih ada ya, seperti National Geographic dan lain sebagainya. Nah, implikasi yang cukup menarik yang saya sebutkan tadi terkait profesi jurnalis, yaitu implikasi jurnalisme sains terhadap profesi jurnalis, yaitu mau nggak mau pada akhirnya para jurnalis, wartawan itu harus belajar tentang kegiatan secara metodologis, membaca data statistik dan lain-lain. Artinya itu menjadi poin penting. Kalau dulu wartawan yang penting 5W1H, maka ketika dia masuk ke dalam tataran jurnalisme sains, maka dia harus bicara masalah metode ilmiah, membaca data, statistik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita juga bicara jurnalisme sains, apalagi jurnalisme sains dihubungkan dengan jurnalis di era bencana, maka jurnalis in the role as watchdog for the public interest. Artinya, jurnalis akan menjadi semacam anjing penjaga gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan publik. Ya, idealnya memang orang-orang yang kemudian ada di balik jurnalisme sains ini harus punya spirit untuk mencerahkan masyarakat, membantu masyarakat di tengah musibah, di tengah wabah, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh liputan jurnalisme sains, bisa dilihat pada Kompas, BBC, dan National Geographic. Ada Kompas itu punya rubrik Kompas Sains, Tempo juga punya rubrik Tempo Sains, dan lain sebagainya. Ada BBC, ada National Geographic, dan lain sebagainya. Oke, nah ini contoh-contohnya. Contoh jurnalisme sains itu dibuktikan di rumah aja ampuh kurangi penularan corona. Kemudian studi soal kekebalan tubuh, beri harapan dalam perawatan pasien corona. Nah, dan ini ada contoh video jurnalisme sains yang mungkin tidak saya putar seluruhnya, tapi akan saya percepat ya. Sebentar. Now there are fears that the coronavirus outbreak could become a pandemic. We now know there are confirmed cases in 35 countries. It's already classed as an epidemic. There is an update from the BBC medical correspondent Fergus Walsh saying the combined situation in South Korea, Iran, and Italy point to the early stages of a pandemic. A pandemic being where the disease has spread worldwide. Here's the assessment of the World Health Organization. This is not the time to focus on what word we use. That will not prevent a single infection today or save a single life today. This is a time for all countries, communities, families, and individuals to focus on preparing. Oke, ini contoh beberapa liputan tentang jurnalisme sains yang saya cepatkan bahwa di sana selain bicara masalah ini, mereka juga mencoba mengambil pakar-pakar yang ahli. Ini juga salah satu liputan-liputan National Geographic itu sebenarnya juga bagian dari jurnalisme sains. Ketika mereka bicara SARS, West Nile. These new illnesses are all viruses. And they're all zoonotic diseases. Ini sebenarnya juga bagian dari jurnalisme sains bentuk baru, yaitu dibuat semi-semi tampilannya seperti dokumenter. Jadi sebenarnya kalau kita mau menelusuri informasi yang benar tentang sesuatu gejala, suatu sains dengan
tampilan yang lebih menarik, saya pikir beberapa rujukan ini bisa menjadi salah satu filter kita terhadap hoax-hoax yang kemudian berjalan ya atau ada di masyarakat pada akhir-akhir ini. Nah ini, bahkan dalam liputannya pun mereka mencoba mewawancarai pakar-pakar ya, pakar ahli untuk membicarakan tentang sains atau fenomena yang mereka coba angkat. Oke, saya pikir itu yang untuk video-videonya bisa aman. Oke, kita mulai masuk ke bagian bagaimana kemudian setelah tadi saya bicara masalah sejarah, kemudian kita mencoba membaca jurnalisme sains dalam konteks konseptual, maka kita akan mencoba melihat bagaimana sih kemudian jurnalisme sains ini dekat dengan kajian-kajian kebencanaan atau di tengah pandemi ini luar biasa. Saya menemukan satu jurnal yang bicara bagaimana ternyata jurnalisme sains ini juga luar biasa sebagai sistem peringatan dini di Indonesia. Di sini dalam tulisannya Rana Akbar ini di jurnal kajian jurnalisme ini juga bicara bagaimana kemudian peran penting jurnalisme sains dalam proses awal kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, jurnalisme sains juga di tengah pandemi ini saya pikir punya banyak manfaat atau mungkin kegunaan-kegunaan ketika itu hadir di tengah masyarakat. Pastinya jurnalisme sains memberikan pengetahuan baru untuk mencerahkan masyarakat terkait situasi pandemi. Kemudian pastinya akan memberikan optimisme dan harapan di masa pandemi itu sendiri. Yang jelas juga harusnya jurnalisme sains ini mengurangi kepanikan di masyarakat lewat informasi data yang berbasis sains. Artinya sebenarnya di tengah hoax yang merajalela di masyarakat ketika masa pandemi, ketika ada wabah, justru yang bisa menjadikan rujukan adalah jurnalisme sains. Karena kebanyakan ketika yang kita gantungkan informasi atau data itu dari sebuah jurnal ilmiah, maka tidak semua masyarakat umum itu bisa mengakses. Artinya pasti yang mengakses cuma akademisi dan mungkin masyarakat yang memang concern di sana. Tapi kalau masyarakat yang umum, saya pikir jurnalisme sains ini menjembatani itu untuk mereka bisa keluar dari jaring-jaring informasi yang berbau-bau hoax itu yang justru akan membuat panik, memecah belah bangsa dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian coba saya analogikan head to head-nya di tengah pandemi ini pasti jurnalisme sains adalah head to head-nya dengan berita-berita hoax. Maka itu jurnalisme sains, banyak jurnalisme sains yang baik, liputan-liputan jurnalisme sains yang baik dan bermutu itu justru akan mengurangi eksistensi hoax di tengah pandemi ini. Nah, ini sampai ada di Tempo sampai dikabarkan panen kabar bohong corona. Nah, ini juga nanti dilawan oleh jurnalisme sains itu sendiri. Oke. Itu ya, jadi bagaimana kemudian itu. Nah, mari sekarang kita masuk ke sebuah pembahasan yang kita sama-sama meneropong jurnalisme sains ketika pandemi di Indonesia. Nah, dalam melihat bagaimana keberadaan jurnalisme sains ini di Indonesia ketika pandemi COVID-19, kita meminjam pemikirannya Barbara Reynolds dan Matthew ya, dengan konsep Crisis Emergency Risk and Communication-nya atau CRC. Ini yang tadi saya sebutkan di awal. Dalam menganalisis ini, saya membaca publikasi dari UGM tentang tata kelola penanganan COVID-19 dan juga bukunya Apik PTM ya yang bicara masalah krisis komunikasi dalam COVID-19. Kita coba meneropong itu dan memang dua artikel yang menjadi rujukan saya dalam membahas bagaimana jurnalisme sains di tengah pandemi ini, artikelnya dari Wisnu Prasetyo dalam buku Tata Kelola Penanganan COVID-19 itu, dan bukunya, tulisannya Gilang Desti yang 5 dimensi jurnalisme krisis itu jadi rujukan saya dalam melihat bagaimana jurnalisme sains di tengah pandemi di Indonesia gitu ya. Jadi kita akan meminjam bahasa-bahasa dari si Matthew di si Barbara ini ya, Barbara Reynolds dan Matthew tentang krisis emergency risk dan communication-nya. Tapi tidak semua akan saya gunakan. Dalam 5 elemen yang dipaparkan oleh si Barbara itu ada 5 elemen sebenarnya. Cuman
sampai hari ini kita baru sampai ke fase, bagi saya itu sampai di krisis. Jadi masih pre-krisis, initial event, sampai maintenance. Jadi untuk resolution dan evaluation bagi saya masih belum sampai hari ini. Ini masih sebenarnya masih mau mulai. Maka itu saya akan mencoba melihat bagaimana peran jurnalisme, khususnya jurnalisme sains dalam masa pre-krisis, initial event, dan maintenance. Oke, kita lihat di masa pre-krisis. Jadi jurnalisme sains di tengah pandemi ini kita lihat di masa pre-krisis atau sebelum krisis terjadi. Itu sekitar bulan Januari dan Februari, karena Wuhan itu baru bergejolak di bulan November ya, Oktober, November, Desember, Wuhan baru bergejolak. Indonesia, bagaimana jurnalisme sains memberikan peringatan dini kepada masyarakat di awal-awal bulan, di awal-awal tahun kemarin. Nah, dinamikanya ternyata fase ini bicara bagaimana media, pemerintah, media, dan jurnalisme sains. Ahmad Arif, editor buku Jurnalisme Bencana Jurnalisme, ya, itu mengatakan, dia juga wartawan Kompas, umumnya jurnalis Indonesia itu terlambat, atau sedikit terlambat, melaporkan munculnya virus di Wuhan. Kalaupun menulis di awal, jarang ada yang kritis dari perspektif mitigasi. Ini terutama terbawa dengan sumber-sumber pemerintah yang sejak semula menyangkal adanya resiko. Jadi Ahmad Arif, salah satu reporter Kompas bagian sains dan bencana, editor buku Jurnalisme Bencana Jurnalisme, itu mengatakan Indonesia ini sepertinya jurnalismenya agak terlambat nih dalam bicara masalah bahaya ini, memberitakan, terutama bicara masalah jurnalisme sains. Bahkan di dalam artikel yang saya baca itu di Gilang Desti, itu dia mengatakan dalam artikelnya, itu justru beberapa jurnalis bahkan masih terkena arus utama tentang pemerintah yang nggak percaya bahwa itu bisa masuk di Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, pada fase ini seharusnya media menonjolkan mitigasi. Jadi bagaimana nanti penanganannya dan lain sebagainya. Misalnya memperingatkan publik bahwa virus corona ini berbahaya dan apa yang bisa dipersiapkan pemerintah dan masyarakat. Nah, sayangnya pemerintah Indonesia itu cenderung mengabaikan potensi resiko. Bahkan pemerintah justru merespon wabah ini dengan promosi wisata dan kurang menerima kritik. Dan ini justru sebagian besar diikuti oleh para jurnalis itu, sehingga di bulan Januari dan Februari kalau kita rasakan sangat minim sekali artikel atau publikasi yang bicara jurnalisme sains terkait wabah ini atau terkait virus corona, itu sangat sulit. Adapun pasti dalam bahasa-bahasa asing atau mungkin masih dalam riset-riset yang belum ditulis dalam jurnalisme sains. Nah, ada yang menarik juga pemaparan dari redaktur Republika, Dewi Mardiani. Dia ternyata sudah mencoba mengawali itu dengan menulis tentang jurnalisme sains di pre-krisis itu. Dia mengatakan, saya telah memberitakan virus corona sejak Januari 2020 dengan menggunakan sumber-sumber seperti dokter spesialis THT, paru, virologi, dan saya menulis tentang kemunculan corona dan bagaimana penyebaran dan dampaknya, serta penelitian-penelitian terkait. Nah, ini si Dewi Mardiani sudah mulai mencoba itu, tapi sayangnya mungkin ini kurang menjadi perhatian oleh sebagian besar masyarakat kita, karena kita lebih cenderung kepada statement-statement menteri atau yang lain yang kemudian memang masih tidak percaya atau mungkin meragukan bahwa kita akan terkena juga tentang virus COVID ini. Jadi, dan ini pun tidak mungkin pembacanya tidak terlalu banyak di Indonesia. Berikutnya, namun memang narasi yang dibangun oleh masyarakat, mayoritas media di Indonesia cenderung mengikuti gelombang arus utama dari pemerintah. Jadi memang kecenderungannya media-media kita belum bisa memposisikan diri sebagai media yang menegakkan jurnalisme sains di fase pre-krisis gitu ya. Kecuali sedikit media yang mencoba mengkritisi seperti Kompas, Jakarta Post, dan Narasi, ataupun ada Republika yang mencoba memunculkan itu meskipun tidak banyak. Nah, menariknya ini ada statement dari si Heri Suljadi dari World Federation of Science Journalism dalam sebuah wawancara di artikelnya Gilang itu, dia mengatakan karena pandemi COVID-19 ini adalah anomali, jurnalisnya maupun ilmuwannya itu masih buta akan penyakit COVID-19 ini. Jadi sulit untuk mengukur apakah jurnalis cukup sigap dalam memperingatkan ada bahaya. Persoalan lainnya, karena kebanyakan media tidak punya jurnalis khusus sains.
maka siapapun jurnalis yang ada diminta meliput COVID-19. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua. Ternyata memang tidak ada khusus bicara itu. Ini yang memberikan pengakuan asosiasi ya, dari Asosiasi Federation tentang Sains Jurnalis ini. Di Indonesia mungkin sangat langka ya orang-orang Mohon yang... maaf Mas Philo, Ya? saya mengingatkan waktunya 3 menit lagi ya. Oke, ya. Oke, ini inisial event, ini di Maret. Nah, ini pemerintah masih menolak temuan sains ya. Contoh yang paling lucu itu Terawan ya, Menteri Kesehatan Terawan itu menolak artikel ilmiah. Ini artinya juga menolak jurnalisme sains yang bicara masalah corona ya. Kemudian pemerintah juga masih meremehkan pandemi, bahkan Muhadjir Effendi memberikan statementnya dalam media Indonesia, penyebaran corona itu jangan dipergawat, biasa aja gitu ya. Ini kasus pertama, dan kemudian ada momen awal krisis jurnalisme yang masih ingat semua, TV One laporan pasien pertama ya. Ini ya fakta terbaru, ada juga Tirto. Oke, nah ini maintenance di era krisis. Kita lihat April Mei dalam waktu dekat ini, momen menarik adalah ternyata ada 3 media yang salah dalam menyebutkan masalah sumber ya, antara WFP dan FAO. Bahkan ini saya lihat ada di status-status media sosial beberapa orang beken sampai menguploadnya, tapi padahal ini salah gitu ya, ada salah kutip. Nah ini yang jadi perhatian kita. Bahkan beberapa media massa pandemi ini telah melakukan liputan mendalam tentang COVID, tapi sudah mulai ada yang melakukan liputan mendalam atau jurnalisnya seperti dari Tempo, Detik, dan The Jakarta Post. Ini ya, Tempo melaporkan itu, kemudian The Jakarta Post juga sudah dengan artikelnya, Detik juga sudah, bahkan Detik ini ada dua lapis, yang lapis pertama yang cepat udah beritakan cepat-cepat, yang tipikal kedua dibuat memang jurnalisnya yang lebih mendalam. Ini kata redakturnya. Nah, ini yang terakhir, kritik terhadap jurnalisme sains di Indonesia. Saya kutip juga dari Hari Suryadi bahwa memandang jurnalis masih belum cukup terbiasa dengan jurnalisme sains. Ketertarikan jurnalis dan editor terhadap sains masih lemah. Juga relasi jurnalis dengan lembaga-lembaga sains lokal, kata Heri. Oke, ini penutupnya. Jadi penutup dari presentasi saya pada sore hari ini adalah riset ilmiah, berbagai teknologi baru, perubahan paradigma dan peluang kebenaran sains ialah bahan pemberitaan. Pemberitaan jurnalisme sains mesti menjadi bahasan masyarakat dalam memperbaiki kehidupannya. Ini juga harus menjadi prioritas utama. Tapi kita harus juga mulai bangga karena berdasarkan riset terakhir, masyarakat kita sekarang sudah mulai aware terhadap jurnalisme sains. Namun, hal ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik, ekonomi, kebijakan kultural, dan kebijakan sosial. Jadi kita juga tidak boleh terlalu polos dalam melihat jurnalisme sains ini. Karena juga saya yakin penuh dengan banyak kepentingan ketika kita bicara jurnalisme sains. Sehingga riset terkait jurnalisme sains dan berbagai kepentingannya menarik untuk diteliti. Mungkin ke depan saya secara pribadi atau mungkin teman-teman lainnya bisa melihat bagaimana jurnalisme sains terkait masalah kepentingan media, oligarki media. Ini saya pikir cukup menarik. Karena berikutnya bukan hanya media atau praktek jurnalisme sains yang rawan kepentingan, namun sains pun itu juga kepentingan, penuh dengan kepentingan. Jadi Bapak Ibu yang akademisi, yang peneliti, saya pikir tahulah hasil-hasil riset kita itu tidak semuanya independen. Artinya bisa jadi siapa yang memesan riset kita itu juga akan mempengaruhi arah dari riset itu. Jadi kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan yang lain itu tidak bisa dilepaskan dari jurnalisme sains ataupun sains itu sendiri. Jadi kita memang harus kita bangkitkan nalar-nalar kritik kita. Jadi kalau boleh saya memberikan review bahwa kemudian alur dari presentasi saya itu memang awalnya memang saya mencoba melihat sejarah, kemudian kita bicara konsep, kita bicara bagaimana jurnalisme sains ini dalam konteksnya kewartawanannya seperti apa, sampai melihat jurnalisme sains dalam konteks kebencanaan, dan bagaimana jurnalisme sains di Indonesia memposisikan diri di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, ini beberapa tulisan-tulisan saya terkait masalah jurnalisme yang sudah publish di beberapa jurnal maupun buku. Nah, ini yang terakhir, saya menulis tentang pentingnya jurnalisme sains, pentingnya jurnalisme optimis ya, dalam masa pandemi. Oke, Mbak Wulan, sampun. Ya, terima kasih sekali Pak Filosa. Pemaparannya menarik ya tentang jurnalisme sains dari sejarahnya.
yang ternyata bukan hal baru sebenarnya, dan juga bagaimana jurnalisme sains ini sebenarnya seharusnya bisa menjelaskan berbagai temuan oleh saintis dengan bahasa sederhana sehingga bisa dimengerti oleh masyarakat. Dan juga yang saya garis bawahi juga yang menarik di sini adalah sebenarnya implikasi dari jurnalisme sains ini bisa membicarakan masalah metode ilmiah dan juga membaca data. Namun ternyata praktiknya lawan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Nah, ini sangat menarik ya di sini bagaimana jurnalisme sains itu juga mempunyai dilema. Dan jurnalisme sains ini juga di masa pandemi ini yang saya catat tadi juga dari presentasi Pak Filosa, bagaimana sih jurnalisme sains saat ini adalah tantangan terbesarnya adalah dengan adanya berbagai hoax atau fake news ya. Dan bagaimana juga di Indonesia khususnya, bagaimana dalam masa pre-krisis, jurnalisme sains ini terlambat memberitakan soal COVID-19 yang juga akhirnya berbenturan dengan kepentingan politik dan sebagainya. Nah, juga jurnalis yang menjadi masalah juga tentang jurnalis sains, juga tentang bagaimana jurnalis belum terbiasa dan pembaca masih lemah dalam memahami riset ilmiah. Jadi sebenarnya yang bisa saya simpulkan di sini juga dari presentasi Mas Filosa adalah bagaimana sih riset ilmiah ini sebenarnya ruang baru bagi pemberitaan jurnalisme dan bagaimana penelitian-penelitian tentang jurnalisme sains ini juga bisa dikembangkan. Oke, terima kasih. Dan ini saya akan membacakan ada berbagai pertanyaan, ada 30 menit ya untuk seksi tanya-jawab. Ini yang pertama dari Mbak Ayu, tentang menurut Pak Filosa, bagaimana prospek dan implementasi jurnalisme sains di Indonesia selepas pandemi ini dinyatakan berakhir oleh pemerintah. Itu pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab dulu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ami untuk pertanyaannya. Saya pikir jurnalisme sains ini dari beberapa referensi yang saya baca dan kemudian kita tadi di awal bicara masalah sejarah jurnalisme sains, maka sebenarnya jurnalisme sains ini tidak hanya berhenti sampai pandemi ini berakhir. Artinya jurnalisme sains ini hari ini sudah menjadi kebutuhan untuk masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat ini dalam beberapa kajian filosofis itu kan sebenarnya kan manusia itu kan rasa keingintahuannya kodrat dasarnya kan ingin tahu, ya. Sehingga jurnalisme kemudian sains itu kemudian menjadi prioritas hari ini. Sehingga saya pikir ketika pandemi ini selesai, saya pikir jurnalisme sains tetap ada dan terus berkembang. Contohnya adalah beberapa kanal-kanal YouTube yang bicara masalah jurnalisme sains tetap eksis sampai hari ini. Kemudian media-media besar selevel Kompas, Tempo, sampai hari ini juga masih ada rubrik yang spesifik bicara masalah sains. Artinya jurnalisme sains ini setelah pandemi ini saya pikir masih akan terus berkembang dan dibutuhkan oleh manusia. Khususnya dalam perkembangan informasi ini saya pikir jurnalisme sains sangat dibutuhkan untuk melawan hoax-hoax yang bicara masalah kesehatan atau masalah wabah yang itu dipenuhi unsur-unsur kepentingan politis. Justru jurnalisme sains yang independen, yang penuh niat murni dan tulus itu sebenarnya yang cukup bisa memberikan lawan imbang untuk para berita-berita yang hoax. Saya pikir itu Mbak Wulan. Ya, Mas Wulan ada pertanyaan dari Putri, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, batasan jurnalisme sains itu seperti apa? Misalnya dengan kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Yang kedua, mengapa jurnalisme sains divis-a-vis dengan hoax? Apakah sains yang disampaikan juga bisa terbebas dari hoax? Misalnya, data menunjukkan isu kesehatan menduduki posisi ketiga dalam hoax setelah politik dan SARA. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana memberikan perspektif gender dan inklusif dalam jurnalisme sains? Oke. Gitu, Mas Philip. Baik, terima kasih pertanyaannya, Putri, ya, aktivis di Aisyah yang juga banyak berkecimpung dalam orang komunikasi yang banyak berkecimpung di dalam dunia kesehatan, khususnya masalah reproduksi perempuan dan gender. Menarik pertanyaannya. Jadi batasan-batasan mana? Jadi ada dalam beberapa referensi jurnal yang saya baca memang batasan atau beda antara jurnalisme sains dengan jurnalisme kesehatan itu apa dan lain sebagainya. Saya pikir dari beberapa bacaan yang saya baca itu ketika kita bicara jurnalisme sains, kira-kira kalau kaitannya dengan kesehatan seperti apa?
saya pikir jurnalisme kesehatan akan bisa menjadi jurnalisme sains ketika itu bicara masalah data dan lain sebagainya. Bahkan banyak beberapa referensi yang menyebut bahwa ketika kita bicara kesehatan yang itu sifatnya data, analitik, dari hasil riset, maka itu adalah bagian dari jurnalisme sains. Atau mungkin bidang-bidang lain yang bicara masalah riset, kemudian bicara masalah sesuatu yang kemudian tidak diketahui. Jadi hasil-hasil riset yang itu awalnya dari para saintis yang tidak diketahui oleh masyarakat luas, maka itu jurnalisme sains. Kalaupun nanti ada percabakannya, ada yang kesehatan, sosial, atau mungkin ada yang lain-lain, itu mungkin ke ini ya apa bidang-bidang yang kemudian bagian besar dari jurnalisme sains. Saya pikir itu. Kemudian bagaimana pertanyaan kedua apa Mbak Wulan? Yang hoax tadi Mbak? Pertanyaan kedua, mengapa jurnalisme sains divis-a-vis dengan hoax? Apakah sains yang disampaikan juga bisa bebas dari hoax? Oke, ya. Baik, yang saya sampaikan ini, yang kenapa kok saya vis-a-viskan atau head-to-head-kan antara jurnalisme sains dan hoax ini dalam konteks jurnalisme sains yang independen, artinya jurnalisme sains yang memang benar-benar tulus terkait bicara masalah ini, sehingga itu bisa sebenarnya menetralisir hoax yang ada. Tetapi saya tadi sebutkan di penutup bahwa ternyata atau kemudian kita nggak bisa mengesampingkan bahwa ketika kita bicara jurnalisme sains juga ternyata penuh dengan kepentingan dan kepentingan kemudian hal-hal yang kemudian bisa saja melatar belakangi itu. Hari ini banyak media yang kemudian bicara jurnalisme sains berdasarkan kepentingan politik misalnya. Itu juga bisa terjadi. Tapi dalam konteks di awal tadi kenapa saya vis-a-viskan tuh dalam konteks jurnalisme sains yang memang benar-benar independen gitu ya. Artinya kalau kita bicara independensi, akhirnya kembali lagi masih ada atau tidak jurnalisme yang bicara masalah independensi dan lain sebagainya. Tapi kita bicara bahwa minimal jurnalisme sains dalam konteks media-media besar itu sudah mulai ada proses ini ya yang lebih banyak ininya fasenya sampai liputan. Jadi tidak bisa dilepaskan dari itu. Jadi konteksnya itu karena saya pikir dalam dunia kesehatan banyak sekali hoax-hoax yang kemudian beredar gitu ya terkait data, terkait mungkin gambar yang sudah puluhan tahun yang lalu atau tahun lalu dimasukkan atau situasi yang berbeda. Maka jawaban dari media-media besar terkait masalah jurnalisme sains itu sebenarnya bisa menjadi semacam filter atau semacam penyeimbang banyaknya hoax itu tadi. Kemudian dalam perspektif gender apa tadi Mbak? Yang nomor 3? Bagaimana memberikan perspektif gender dan inklusif dalam jurnalisme sains? Perspektif gender dan inklusif. Oke, saya pikir juga dalam tulisannya ini tulisannya di Gilang Disti dalam buku Tata Kelola Penanganan COVID UGM 5 Dimensi Jurnalisme COVID-19, dia juga bicara masalah bagaimana jurnalisme sains juga harus peka terhadap kelompok-kelompok yang rentan, atau juga di sini juga kita bicara bagaimana juga harus ada perspektif gender atau dan lain sebagainya. Itu nanti permasalahan sebenarnya gini, ketika kita bicara jurnalisme sains, ini kalau fase sampai memasukkan ke perspektif gender kan memang sebenarnya si jurnalisnya harus punya kepekaan yang luar biasa terkait masalah itu. Tapi masalahnya sampai hari ini diakui oleh Asosiasi Jurnalisme Sains sendiri, oleh beberapa pakar jurnalisme sains di Indonesia, memang jurnalisme sains sampai hari ini tuh belum punya jurnalis-jurnalis yang baik gitu ya, yang memang secara concern dia kalau ada jurnalis politik yang memang dia telah lama bicara masalah politik atau memang dia concern di sana. Jurnalisme sains ini di Indonesia memang sangat jarang. Bahkan wartawan biasa pun kadang suruh meliput tentang sains. Nah, sehingga untuk sampai ke fase yang untuk peka terhadap gender dan lain sebagainya, saya pikir itu nanti fase ketika mereka sudah memahami itu. Tapi saya pikir memang pada akhirnya kita harus kembali ke masalah SDM, bahwa kemudian ketika nanti jurnalisme sains memang harus dari orang-orang memang latar belakangnya punya jejak rekam sains, pengetahuan sains yang bagus, pemahaman gender yang bagus, sehingga nanti berita yang dihasilkan juga sensitif atau peka terhadap isu-isu gender dan kelompok-kelompok rentan yang kemudian juga dibahas dalam tulisannya Gilang Disti. Itu Mbak Wulan. Oke, ya ini ada pertanyaan lagi dari Ahmad Rezi Fahlevi, Mas Rezi ya. Tindakan nyata seperti apa yang harus diambil oleh mahasiswa dan dosen, khususnya ilmu komunikasi dalam jurnalisme sains ini? Karena ini sangat penting sekali.
Tindakan yang tindakan. nyata. Oke. Saya pikir kalau kita sebagai orang-orang akademisi dan lain sebagainya, memang kalau bagi saya yang bisa kita lakukan sebagai orang yang di luar media, yang di luar ini sebenarnya kita kan bicara masalah citizen journalism ya. Artinya kita sekarang bisa menulis tentang diri sendiri tentang citizen journalism. Kalau kita dari kalangan mahasiswa, kalau kita dari kalangan kampus, saya pikir buatlah citizen journalism yang kemudian itu basicnya landasannya adalah data, fakta, atau mungkin kalau kita bicara dalam konteks sains, maka harus ada jurnal-jurnal yang kemudian kita rujuk terkait masalah tertentu yang akan kita angkat seperti itu. Gitu, Mbak. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ardiman, tapi kayaknya tidak terlalu nyambung dengan topik ini, walaupun masih ada hubungannya dengan jurnalisme. Tentang bagaimana mengatasi banyaknya media cetak supaya tetap eksis karena ada yang berubah dari cetak ke elektroniknya. Monggo Mas Vilo kalau mau dijawab atau mau di-skip misalnya. Oke, tidak sesuai dengan ya mungkin hari ini. Tadi apa pertanyaan Mbak? Media cetak banyak yang... Ya, bagaimana mengatasi banyaknya media cetak supaya tetap eksis karena ada yang berubah dari cetak ke elektronik. Oke, jadi saya pikir ini masalah adaptasi ya, artinya adaptasi dari berbagai banyak media terkait perubahan teknologi, perubahan zaman, artinya ada media yang kemudian memang berhenti, tapi ada juga masih sampai hari ini masih eksis ya. Jadi memang banyak bertransformasi dari yang cetak ke digital, tapi kadang yang cetak masih tetap eksis juga ada. Tapi pada intinya industri informasi, industri tentang pemberitaan ini nggak akan pernah ada habisnya, karena manusia pada hakikatnya itu punya rasa ingin tahu yang kuat, sehingga industri tentang pemberitaan itu tetap akan ada, ya, nggak akan pernah mati. Untuk bentuknya, apakah cetak, digital, itu nanti tergantung bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Tapi beberapa ramalan-ramalan yang mengatakan media cetak akan mati, nggak ada, juga tidak terbukti sepenuhnya ya. Sampai hari ini juga kita masih bisa membaca KR cetak, masih bisa baca Republika cetak, meskipun sense kita untuk membaca itu lebih berkurang, kita lebih asik bermain dengan berita-berita online yang ada dalam gadget kita. Ini ada pertanyaan lain dari Pak Taufik. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara jurnalisme sains dengan science communication? Pak Taufik, karena menarik untuk mengaitkan dengan kajian science communication yang sudah cukup mapan. Jurnalisme sains dengan science communication ya? Ya, hubungan antara jurnalisme sains dengan science communication. Oke, mungkin saya akan coba menjawab ya. Ini nanti Pak Taufik monggo dikoreksi Pak kalau ada yang kurang pas. Jadi mungkin titik temunya kalau saya lihat dari tadi misalnya beberapa referensi yang mengaitkan masalah profesi jurnalis dengan seorang peneliti atau sains, itu sebenarnya kan titik temunya kan relasinya sebenarnya jurnalisme sains ini nantinya bisa memberikan atau menyambungkan gitu ya hal-hal yang sifatnya sangat saintifik kepada masyarakat yang memang belum paham itu. Nah, kalau dalam konteks communication science, perkembangan teori dan lain sebagainya, bisa jadi nanti jurnalisme sains ini bisa menyambungkan gitu ya hal-hal yang sifatnya komunikasi yang sangat saintifik, yang sangat teoritis, yang sangat ini bisa disambungkan ke masyarakat tentang bagaimana konsep atau sains-sains dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya jawab, Mbak. Tapi nggak tahu nanti maksudnya Pak Taufik yang seperti apa saya kayaknya. Yang saya jawab itu dulu ya. Oke, mungkin ada mungkin Pak Taufik bisa menambahkan kalau mungkin Pak Taufik, belum yang communication jelas. science itu yang dimaksud apa ya? Pak Taufik masih ada? Ya Mas. Ya kan ada kan sebenarnya kan juga ada kajian tentang science communication ya, bagaimana mengkomunikasikan science. Itu kan banyak ada jurnal-jurnal, sudah ada beberapa jurnal yang khusus mendalami tentang science communication. Jadi bagaimana science itu bisa dikomunikasikan. Memang cakupannya kalau saya lihat lebih luas ya, termasuk dikomunikasikan secara ilmiah, tapi juga dikomunikasikan secara populer. Gitu. Saya kira di banyak negara maju juga sudah mulai gitu dikembangkan bagaimana
sains itu bisa sampaikan gitu ya dengan cara-cara yang populer gitu sehingga masyarakat itu bisa memahami dengan lebih gampang gitu ya, bukan hanya lewat jurnalis tapi juga media-media yang itu. Saya kira ada juga kajian tentang itu, mungkin menurut saya menarik juga kalau itu bisa dikaitkan. Oke. Itu saja sih saya kira, Mas. Ya, makasih Pak Taufik. Ya, ini menarik ya. Jadi memang ada beberapa masukan dari Pak Taufik tadi, bisa nanti kita akan telusuri lebih lanjut tentang bagaimana itu dikomunikasikan. Tapi memang kita nggak tahu, nanti coba akan kita pelajari lebih lanjut spiritnya atau semangatnya di mana. Tapi kalau yang jurnalis sains ini kan semangatnya memang untuk mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya sains, yang sangat mungkin hanya bisa dipahami oleh masyarakat saintifik, kemudian coba dikomunikasikan lebih membumi ya kepada masyarakat yang awam yang tidak tahu sains. Mungkin nanti akan kita coba cek kembali apa yang kemudian menjadi diferensiasi dari jurnalisme sains dengan science communication ini. Ya. Terima kasih Pak Taufik. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Endah tentang katanya orang Indonesia kurang tertarik dengan jurnalisme sains. Kenapa bisa begitu? Oke. Jadi memang begini. Jadi, ini kita harus lihat risetnya terlebih dahulu. Tapi kalau Mbak Enda mungkin punya data terkait tingkat ketertarikan Indonesia terhadap jurnalisme sains yang rendah, itu mungkin nanti bisa kita telusuri lebih lanjut. Tapi memang beberapa kutipan yang saya lihat di dalam presentasi ini memang kebanyakan dari luar negeri gitu ya. Di Amerika, di Eropa itu memang ketertarikan orang terhadap jurnalisme sudah tinggi. Tapi kalau di Indonesia memang kurang, ini mungkin jadi semacam mempertegas kenapa kemudian hoax yang ada di Indonesia itu kemudian luar biasa sulit untuk dihilangkan, karena ternyata orang Indonesia agak susah untuk memahami yang berbau-bau sains, gitu ya, jurnalisme sains dan lain sebagainya. Bahkan, ini yang menjadi menarik, Mbak, di dua artikel yang saya baca itu di tata kelola COVID-19-nya yang diterbitkan UGM itu menarik bahwa ternyata pemerintahnya pun itu mengajarkan itu, gitu ya. Jadi pemerintah sendiri sepertinya di awal-awal pandemi itu kan nggak percaya terhadap sains, gitu ya. Seperti riset-risetnya orang-orang dari Harvard atau mana itu, yang kemudian ditolak oleh Menteri Terawan, kemudian seolah mengesampingkan pemberitaan atau mungkin temuan-temuan sains, itu kan sebenarnya mencontohkan kepada masyarakat bahwa juga tidak percaya tentang masalah sains-sains itu, gitu ya. Jadi saya pikir itu juga bisa dilihat dari pemerintahnya yang memang tidak tidak. Tapi kalau bicara mengapa kemudian sampai orang Indonesia tidak gampang percaya terhadap yang berbau sains, ini memang juga harus kita teliti lebih jauh kenapa sampai orang Indonesia ini tidak percaya terhadap hal-hal yang berbau sains, atau mungkin riwayat-riwayat latar belakang yang kemudian banyak bicara masalah hal-hal yang sifatnya mistis atau lain sebagainya itu banyak juga. Apakah itu juga berkontribusi? Tapi saya pikir ini pertanyaannya bisa dijadikan riset ini ya, pertanyaan dari Bu Endah ini ya, jadi bisa dijadikan riset tersendiri. Ya, Mbak Ulan. Baik Mas, ini pertanyaan terakhir karena waktunya tinggal 2 menit. Ini ada 2 pertanyaan dari Mbak Rismi. Bagaimana Mas, mohon maaf ya, Mas Rismi. Bagaimana ekosistem sains dibangun antara ilmuwan, jurnalis dan khalayak dalam konteks post-COVID-19 di Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, jika jurnalisme sains melakukan kesalahan dalam bentuk bias dan ketidakakuratan data, siapa yang akan mengoreksinya? Oke, baik. Jadi begini, saya memang belum sampai ke masa itu ya. Jadi ke fase yang kemudian pasca pandemi ini, kira-kira bagaimana relasinya. Yang jelas, kalau dari perspektif saya, justru jurnalisme sains dibangun dalam bentuk optimisme baru ya, yang kemudian itu berrelasi antara pemerintah, khalayak, dan jurnalis sains itu sendiri, jurnalisme sains itu sendiri. Artinya nanti masyarakat lebih bisa percaya dan kemudian melakukan aktivitasnya secara baik, itu basicnya harus berdasarkan sains, harus berdasarkan jurnalisme sains, bukan karena basic dari kepentingan-kepentingan tertentu yang tanpa ada dasar. Jadi saya pikir jurnalisme sains nantinya punya peranan penting dalam
fase di mana masyarakat sudah berani untuk keluar rumah, untuk melakukan aktivitas seperti biasa atas himbauan pemerintah misalnya. Tapi di sini jurnal desain memberikan keyakinan bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang benar berdasarkan sains. Saya pikir nanti relasinya akan seperti itu. Tetap nanti jurnal desain punya peran penting dalam proses pasca krisis ini gitu ya. Kemudian nanti siapa yang bertanggung jawab kalau ada kesalahan? Tadi ada contoh ya yang saya sampaikan di share saya PowerPoint saya bahwa ada kesalahan pengutipan lembaga kesehatan dari Detik dan mana tadi yang itu justru juga dikutip oleh beberapa orang di medsos jadikan status. Nah, itu nanti sebenarnya yang mengklarifikasi adalah sains kadang ya. Sains peneliti-peneliti masyarakat kemudian memberikan teguran kan kemudian dalam kasus itu kemudian langsung media-medianya kemudian minta maaf karena salah dalam mengutip dan lain sebagainya. Ini yang kemudian kembali ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa di tempat kita itu belum ada sebenarnya atau belum banyak jangan-jangan jurnalis-jurnalis yang memang berkecimpung dalam konteks jurnalisme sains gitu ya, yang concern dalam jurnalisme sains gitu. Itu Mbak Wulan. Terima kasih sekali Mas Filosa dan atas penyampaiannya dan juga kepada penanya-penanya. Ini Bapak Ibu co-host kayaknya sudah memilih ya penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik. Mungkin saya tutup dulu sebelum saya akan kembalikan ke Bapak Ibu co-host. Terima kasih kepada Pak Filosa atas diskusinya hari ini sangat menarik dan sangat memberi perspektif baru pada ilmu komunikasi. Juga terima kasih kepada teman-teman dosen dan teman-teman mahasiswa atas partisipasinya dan kepada penanya-penanya yang dengan pertanyaan yang sangat menarik sekali. Terima kasih. Saya tutup dan saya kembalikan ke Bapak Ibu host dan co-host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya buat Mbak Wulan dan juga Mas Filo. Kita sekarang sedang menunggu Mas Krisna yang sedang menyiapkan pengumuman untuk pemenang 3 orang yang beruntung mendapatkan door prize dari Lab IKA. Dan juga buat teman-teman, besok diharapkan untuk kedatangannya karena diskusi ini akan berlanjut di waktu dan jam yang sama. Besok itu ada Bu Anti dengan judul, ini dia, Pola Komunikasi Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. Dan moderatornya besok ada Mbak Friski, jadi double Bu dan Mbak Anti besok itu. Ya, bentar ya, Bapak Ibu yang tadi bertanya, jangan pergi dulu, karena Mas Krisna lagi bikin pengumumannya ya, untuk memilih siapa yang beruntung Ya, hari betul ini. Sekali. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Besok hari Sabtu ada lagi ya, untuk webinarsnya, dan webinars ini masih akan ada sampai 2 minggu ke depan, masih panjang. Apakah sudah siap, Mas Krisna? 1 menit lagi nih, Mbak. Oke. Door prize-nya nggak boleh untuk dosen ya? Nggak boleh dong. Mbak Anti, aku mahasiswa loh, Mbak. Inggris. Mbak, aku mahasiswa loh, Mbak. Buat yang paling jauh menyimak, Bu Tri. Ya, 2 mahasiswa dikirim dari ke Inggris dan ke Jerman. Betul. Iya loh Mbak Anti, aku mahasiswa loh Mbak. Aku ya mahasiswa. Berarti Ya, boleh kalau dosennya Putuskan untuk Firly, Anti, dan Mbak Wulan, wes. Transfer dalam bentuk euro. Perempuan-perempuan mahasiswa loh, ayo.
Mau Putri, kalau euro mau banget. Nah, iya itu, aku udah bilang ke untuk disampaikan ke Prodi. Aku pounds ya, enggak euro. Ya. Pounds sterling dan euro. Sudah Mas Vilo bilang iya gitu loh. Oh iya, siap. Berapa ribu euro nih? Kan Anda pembicaranya, jadi Oh gitu ya. Mana nih Mas Krisna? Udah belum Mas Krisna? Yang ditunggu-tunggu nih Mas Sudah. Krisna. Oke? Vilo. Sudah. Ya. Oke, kita siap. Arkeologi itu juga masuk sains ternyata. Iya, Bu. Jadi mungkin mendefinisikan sains itu yang perlu kita diskusikan. Betul. Karena kayak misalnya aku tadi arkeologi ternyata itu tadi juga bagian dari jurnalisme sains. Ya. Kan takutnya orang tuh sains tuh teknik gitu loh. Nah, itu yang saya kira mungkin yang perlu dieksplor. Betul. Pemenangnya adalah Teteret. Frisky. terbaik. Oke. Lo Ami Cafe itu kan mahasiswa dosen. Apa-apa Bu, kaos Bu. Pertama tadi Bu. Kaos. UMY. Soalnya dosennya apa? Maksudnya mentok 2 doang. Pak Rismi masih ada nggak Pak Rismi? Selamat Pak Rismi. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ibu Panitia, terima kasih Mas Filosa. Bukan dosen UMY Mas, kalau dosen UMY Ganu. Oh, enggak sah ya kalau itu ya. Pak Rismi ini dosen dari Jakarta ini Pak Rismi. Oke. Salam kenal Ya, Pak Rismi. saya- Pak Rismi, mohon nanti saya nomor teleponnya boleh di-share ke saya ya, kan di poster itu ada nomor telepon saya. Oke. Nanti saya mohon dihubungin nomornya Pak Rismi. Mas Siap. Ahmad Rezi juga ya? Mas Ahmad Rezi masih ada nggak ya? Levi itu Mas Tobon punya nomor teleponnya itu Levi. Oh, Mas Rezi ada. Oh, oke. Oke, selamat Mbak Ami. Nanti tinggal diambil di lab ya. Siap. Langsung Terima dipakai kasih. Mbak. Jangan dipakai untuk bobok loh Mbak. Ya Bu, siap. Dipakai bobok. Terima kasih Mbak Rizky dan teman-teman semua dari Universitas Muhammadiyah Jogja. Ya, luar biasa. Terima kasih. Selamat Terima kasih Mas Filosa. bergabung, Pak, sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita bergabung lagi besok hari Sabtu ya. Jamnya sama, jam 3.15. Nanti pembicaranya ada Ibu Adianti Nurjana. Jadi besok detailnya kayak apa, nah kita sharingnya besok. Nah, ini kebetulan ngomongin tentang pola komunikasi pemerintah ya waktu pandemi ini. Jadi jangan lupa malam minggu tetap dikasih marking kalendernya. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir. Oke. Assalamualaikum Pak Indra. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zudan. Yang masih mau ngobrol boleh loh. Atau Mas Jun misalnya mau cerita yang tadi. Ya Mas Jun kayaknya mau cerita tuh tadi di chat. Yang lain di remove dulu nanti. Iya. Nanti dapur Dimatiin recordingnya, dimatiin.